Ya, minggu lalu kita belajar tentang penggunaan if ya, if bertingkat sampai 4 level ya. If-nya ada 3. Nah, sekarang saya akan share screen, saya akan tampilkan beberapa hasil dari pekerjaan siswa yang sudah mengumpulkan. Oke, kita mulai dari kelas 6B. Ya, di kelas 6B ini ada Dama yang sudah mengumpulkan, lalu ada Nares dan Kalia. Oke, kita coba cek punya Dama. Oke, ini download ya. Oke, yang Dama belum bisa dibuka. Nanti kita coba yang di bawahnya Nares. Oke, kelihatan ya. Tugas pertemuan 13, Nareswara Krisan Larasati. Oke, di sini ada nama siswa, kemudian ada nilai. Yang diminta adalah grade dan keterangan. Oke, saya perbesar dulu. Oke, nah terlihat ya. Oke, di bagian grade, kalau saya klik, di sini akan kelihatan rumusnya. Ya, jika C3 itu nilainya Nathanael, lebih besar dari 90, maka akan muncul grade-nya A. Kalau lebih besar 70, munculnya grade B. Kalau lebih besar 60, munculnya grade C. Dan kalau lebih besar 50, grade-nya D. Selain itu, E. Gitu ya. Ini keterangannya seperti itu. Nanti setelah dimasukkan satu baris punya Nathanael, maka yang lain tinggal di autofill, sehingga langsung terisi nilainya. Nah, di sini terlihat yang Lydia. Lydia ini nilainya 50, maka dia masuknya ke E. Gitu ya, karena dia ada nilainya di bawah 50. Syaratnya kan di atas 50. 50 pas itu berarti dianggap di bawah 50. Nah, misalkan kalau kalian pengen memberikan keterangan bahwa 50 itu termasuk dengan D, tetap dihitung D, maka di sebelah tanda lebih besar itu diberi sama dengan. Jadi C3 lebih besar sama dengan 50. Maka nanti yang nilainya pas 50 itu akan tetap D. Gitu ya, tergantung nanti rumus yang kalian masukkan seperti apa. Kalau ini di sini keterangannya adalah kalau pas 50 maka tetap E karena lebih kecil dari 50. Oke, kemudian yang bagian keterangan itu sebenarnya rumusnya sama persis dengan ini. Rumusnya sama persis dengan ini, cuma tinggal mengganti A-nya ini dengan sangat baik, B-nya dengan baik, C-nya cukup, D-nya kurang, E-nya sangat kurang atau gimana kemarin keterangannya. Itu ya. Jadi cuma tinggal mengganti yang huruf-huruf ini, tapi rumusnya sama persis. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Oh, yang E berarti remedi tulisannya, gitu ya. Yang tadinya huruf A diganti sangat baik, yang B diganti baik, yang C diganti cukup, D diganti kurang baik, E diganti remedi. Jadi rumus kolom D dan kolom E itu sama, hanya berbeda keterangan yang akan ditampilkan. Oke, itu punya Nares ya. Jadi nanti yang misalkan belum mengerjakan, nanti bisa meniru seperti ini rumusnya, gitu ya. Nanti tinggal dimodifikasi letak dari nilainya ada di mana. Kalau ini punya Nares, nilainya ada di C3. Maka di rumusnya kan C3, 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 gitu kan. Nah, kalau di tempatmu nilainya itu ada di kolom B, ya berarti ini C3-nya diganti B berapa. Sesuai dengan tabel yang kalian buat masing-masing.
Oke, itu untuk tugas Nares ya. Sekarang saya coba contoh ke yang kelas 6A. Oke, 6A ini ada Jessie. Oke, kita coba buka. Nah, ini sekarang posisinya nilainya adalah di B2. Saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Sekarang nilai nilai Nathanael ada di B2. Kalau tadi Nares kan di C ya, sekarang di B. Maka kalau kita lihat di sini rumusnya sekarang yang bukan C3 lagi tapi jadi B2 sesuai dengan tabel yang dibuat Jesse. Ya, jadi rumus ini bentuknya mirip, cuman jangan lupa disesuaikan dengan kolom yang kalian buat. Kalau nilainya di B ya berarti di rumus masuknya B. Tapi kalau nilainya ada di C ya di rumus tulisannya C. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi disesuaikan saja. Ini juga sama, rumusnya seperti ini untuk keterangan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E itu diganti. Diganti dengan sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan remedi. Oke, Jesse dan Dama tadi sudah betul ya ini ya. Terus misalkan, oh ini sudah ada tambahan ini ya. Penny dan Banyu Damai. Coba kita lihat Banyu Damai. Oke, nah ini ada tulisan false. Mari kita lihat. Ini mungkin beberapa kalian juga ada yang mengerjakan terus munculnya error seperti ini. False atau bagaimana. Oke, kita lihat ya. Di bagian false, kita baca rumusnya. Jika B8, betul ya, nilainya Bill ini B8 lebih besar 90A, lebih besar 80B, lebih besar 70C, lebih besar 60D. Oh, ini F-nya kebanyakan. Ya, kita lihat coba di atasnya. Oke, lebih. Oh, ketemu. Ini kalau kita lihat rumusnya, ini kan lebih besar semua ya, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dia bingung di sini. Ada if yang jadi E. Coba ya, saya lihat ini bisa diedit atau tidak. Ini if yang belakang akan saya hapus. Langsung saya beri keterangan E. Seperti ini, kurung tutupnya 4 saja. Nah, kalau di enter, kan muncul E. Ini ya. Jadi yang paling akhir itu tidak usah diberi if. Jadi sisanya yang tidak termasuk itu, maka dibiarkan saja langsung dengan kata-kata remedi atau E gitu ya. Ini yang kedua, yang false ini, keterangannya false, ini akan saya hapus, if yang terakhir ini, if-nya saya hapus, saya sisakan tulisan remedi. Ini, terus kurung tutupnya saya kurangi 1. Oke, kalau di enter, maka pilih nilainya adalah E, dia remedi. Gitu ya. Jadi, yang terakhir itu tidak harus diberi if lagi. Anggap saja itu sisanya, yang lain, selain yang sudah disebutkan di dalam rumus depan. Nah, kenapa yang di atas ini bisa benar? Mungkin ada yang tanda yang salah. Sebentar, ini keterangannya betul ya, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, jika lebih kecil 60, maka remedi. Ini kok bisa muncul? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, paling paling aman rumusnya tadi seperti ini ya. Jadi pendek saja, ya seperti ini. Tidak usah ditambah if lagi untuk yang paling akhir. Jadi cukup sampai di, kalau ini 5 kondisi, berarti semua sampai di D saja cukup. Lalu yang E biarkan. Gitu aja ya, langsung E atau langsung remedi. Oke, nah sampai di sini ada yang mau bertanya dulu tentang PR yang sudah dikerjakan minggu lalu?
Atau mungkin Pak saya mengerjakan kok error terus, kira-kira seperti apa? Kalau misalkan mau menampilkan nanti saya buat jadi co-host sehingga bisa share screen. Kemarin yang sudah menghubungi saya Dylan, tapi sayangnya sekarang pakai HP ya, jadi nggak bisa share screen. Pekerjaannya di komputer. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Yang di sini yang belum mengumpulkan siapa ya? Michael. Dylan error, Michael belum. Stephen, Krishna, Belinda. Noel. Noel juga belum mengumpulkan ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Atau Pak pusing ternyata seperti itu ya. Pakai if-nya bertingkat-tingkat. Nah, nanti di hari ini kita akan belajar sebuah fungsi yang lebih lebih simple, lebih singkat daripada if yang bertingkat seperti itu yang kemarin minggu lalu kita kerjakan. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut materi berikutnya ya. Oke, materi berikutnya judulnya adalah VLOOKUP atau fungsi lookup. Oke, saya share screen dulu. Oke, terlihat? Ya, semoga sudah terlihat. Nah, eh, kalau kemarin kita belajar fungsi if itu kan juga ada tabel ya yang kita harus isi. Nah, itu sebenarnya tabelnya juga ada 2 atau 3 tabel sebenarnya. Jadi kalau kemarin PR ya, PR-nya sebentar saya tampilkan, PR-nya itu kan seperti ini. Nah, PR ini itu kan kalau kita lihat itu seakan-akan cuma ada satu tabel yang tengah ini, yang ada nama, nilai, grade, dan keterangan. Itu cuma satu tabel. Tapi sebenarnya di soal ini itu ada 3 buah tabel yang eh, yang 2 itu tidak dibuat dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk teks. Ya, kalau kita lihat di bawah sini, ini kan ada keterangan. Jika nilai ujian lebih besar dari 90, maka grade-nya A, keterangan sangat baik. Ini kan sebenarnya bentuknya kalau kita gambar itu juga bisa jadi tabel. Ya, tabel kolom pertama itu lebih besar 90, kolom kedua isinya A, B, C, D, E, kolom ketiga isinya sangat baik, baik, cukup, kurang baik, remedi. Sebenarnya ada tabel juga di sini kan. Ya, cuman ini tidak dibuat dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk teks saja. Nah, kalau misalkan ini saya buat dalam bentuk tabel, nanti bisa contohnya adalah seperti ini. Nah, mungkin di sini hampir semua pasti sudah pernah berbelanja di supermarket. Ya, paling nggak Indomaret atau Alfamart atau ke Trio Plaza atau apalagi Carrefour, tidak berbelanja secara langsung mungkin ya, mungkin mengantar orang tua, menemani kakak, menemani adik dan sebagainya berbelanja ke supermarket. Nah, di supermarket itu kan kalau kita beli sebuah barang, saya contohkan apa ya? Hmm, saya kok enggak bawa barang ada barcode-nya. Ini enggak ada barcode-nya. Jadi kalau sekarang kita beli barang itu rata-rata di barang yang kita beli itu akan diberi tanda dengan garis-garis yang namanya barcode. Nah, ini contoh aja.
Ini saya punya SIM card lama, sudah saya gunakan. Ini ya, mungkin nggak begitu jelas, coba didekatkan. Nah, di bagian bawah SIM card ini kan ada barcode, ada garis-garisnya. Dan sekarang hampir setiap barang yang kita beli, itu pasti ada ini, baik di kemasan ataupun di produk yang kita beli. Ya. Jadi saya ambil contoh headset saya, ternyata nggak ada barcode-nya karena si headset ini tidak dijual di toko secara umum, gitu ya. Jadi headsetnya ada langsung dari distributor, sehingga mungkin mereka tidak perlu kode seperti ini karena jumlah barangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau itu di supermarket, itu kan jumlah barangnya lebih dari 50 mungkin ya. Satu barang punya satu kode sendiri. Nah, kalau kita beli barang tersebut, itu kan setelah kita pilih, kita bawa ke kasir. Nah, di kasir itu akan di-scan barcode-nya ini akan dipindai pakai barcode reader yang ada di kasir. Kemudian nanti di sana akan muncul nama produknya apa. Terus si kasir akan memasukkan jumlah barang yang kita beli, lalu di-enter dan muncul harga yang harus kita bayar, gitu kan. Nah, proses seperti itu adalah proses mencocokkan kode yang ada di sini, yang ada di barang, itu dengan tabel atau database daftar harga, daftar nama barang yang ada di komputernya si kasir. Gitu ya. Nah, proses yang seperti itu sebenarnya sama seperti fungsi if. Gitu kan. Jadi misalkan kodenya AA, misalkan seperti itu. Maka di aplikasi kasir itu akan memeriksa if kode sama dengan AA, maka tampilkan nama barangnya apa, kemudian harganya, harga satuannya berapa, seperti itu. Gitu ya. Itu sama seperti fungsi if yang seperti kita pelajari minggu lalu. Tapi kalau jumlah barangnya 50 kan berarti kita harus membuat if sebanyak 49. Ya, panjang sekali. Padahal itu kalau barangnya cuma 50, kalau barangnya ada 100, berarti kita buat if sebanyak 99. Lebih repot lagi, gitu kan. Nah, untuk mempermudah atau untuk meringkas fungsi if yang panjang sekali, itu ada fungsi yang disebut dengan fungsi lookup. Saya tulis di sini ya, keterangannya fungsi lookup. Fungsi lookup. Yang bisa bahasa Inggris bisa menerjemahkannya, lookup itu fungsi mencari. Look mencari, ya. Lookup itu berarti fungsi mencari. Ada dua. Yang pertama namanya V lookup, yang kedua namanya H lookup. Nah, cuman berbeda huruf depannya, V dan H. Nah, V dan H itu adalah singkatan dari vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Apa yang vertikal, apa yang horizontal gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabel seperti yang di bawah ini, tabel A dan tabel B, ya, tabel A dan tabel B, ini datanya disusun dari atas ke bawah. Ya, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG. Terus yang sebelahnya ini juga sama 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini juga ke bawah. Nah, tabel yang bentuknya seperti ini disebut tabel yang vertikal. Ya, datanya dari atas ke bawah. Ini tabel vertikal. Nanti tabel vertikal ini akan diakses dengan perintah yang atas ini, yang V lookup. Nah, kalau data yang horizontal kayak gimana, Pak? Misalkan ini. Saya punya nama, kelas, absen, ini ya, urutannya menurun gini. Terus ini nama yang pertama misalkan Bintang, nama yang kedua Steven, nama yang ketiga Belinda. Ini yang muncul di Zoom saya ya. Terus kelasnya adalah misalkan ini 5A, ini 5B, ini 5B juga. Absennya adalah kalau Bintang itu absen 3, misalkan Steven absen 24, Belinda absen 2. Nah, data yang di bawah ini, yang barusan saya buat, ini kan datanya mendatar.
Ya, judulnya ada di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri, tapi datanya mendatar ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan data horizontal. Ya, datanya horizontal. Nanti tabel yang seperti ini akan diakses dengan perintah yang namanya lookup. Nah, itu diabaikan dulu, nggak usah dibingungkan ya, apa bedanya dan sebagainya. Yang pasti kita tahu itu tabel bentuknya vertikal dan tabel yang bentuknya horizontal. Oke, nah sekarang ini saya hapus biar nggak bingung. Oke, sekarang kita perhatikan tabel yang ini. Jadi ada 3 buah tabel, yang paling atas ini itu dianggap sebagai tabel utama gitu ya. Tabel induk. Nah, tabel induk ini yang akan diisi. Kemudian tabel A dan tabel B yang ada di bawah ini disebut dengan tabel data. Ya, tabel A ini data seperti ini, tabel B ini datanya seperti ini. Nah, terus anggaplah yang di atas ini itu adalah nota waktu kita belanja di supermarket. Ya, waktu kita scan, misalkan saya beli barang ini, ada barang AA, barang AE, barang AB, barang AC, barang AD, AG, dan AF. Ini acak ya, tidak berurutan. Tapi yang di tabel data, yang tabel A dan tabel B, ini datanya adalah urut. Kalau kita perhatikan ini urut ya, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG. Dari kecil ke besar. Ini juga sama, jumlahnya 10, 20, 30, 40, sampai 70, ini juga kecil ke besar. Maka kalau kita nanti mau menggunakan fungsi ini, syaratnya adalah tabel datanya harus urut dari terkecil ke terbesar. Ya, tabel datanya saja yang urut. Tapi kalau tabel yang di atas ini itu bebas. Ya, nanti akan mencocokkan satu per satu. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana fungsi ini digunakan untuk melengkapi tabel yang di atas ini. Saya kasih warna ya biar agak kelihatan beda. Saya kasih warna. It's terlalu gelap. Oke. Nah, saya mau melengkapi tabel yang di atas ini dari data yang ada di tabel A dan tabel B. Contoh, saya akan mengisi nama barang dengan kode AA. Oke, kita tahu AA ini alamatnya di A5, ini ya, A5. Saya masukkan rumusnya sama dengan V lookup. Pasti ingat tadi kenapa kok saya pakainya V depannya adalah karena tabel datanya bentuknya vertikal. V lookup. Kemudian apa yang akan kita cari? Kode, ya, kode dari barang. Misalkan di sini adalah AA, itu alamatnya di A5. Saya tulis A5. Ya, VLOOKUP A5. Lalu akan dibandingkan ke tabel yang ada nama barangnya, yaitu tabel A. Itu ya. Tabel A ini tabel A. Maka sama dengan VLOOKUP A5 terus koma alamat tabel A. Alamat tabel A ini kita masukkan tanpa judul tabelnya, tanpa judul kolomnya. Jadi mulai dari tulisan AA sampai tulisan 3000. Kalau misalkan kamu pakai mouse, ini bisa diklik sambil di drag seperti ini. Jadi akan muncul A16 sampai C22. Itu alamat tabel A. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah alamat tabel A ini dikunci. Sehingga nanti kalau rumusnya di autofill tidak bergeser-geser. Nah, cara mengunci bagaimana? Kita tekan tombol F4 kalau di keyboard. Kalau kita pakai laptop, pakai komputer, kita tekan tombol F4 sehingga jadi seperti ini. A16 sampai C22 sama, cuman di depan A ada dolar, di depan 16 ada dolar, di depan C ada tanda dolar, di depan 22 ada tanda dolar. Ini namanya dikunci. Kalau kemarin beberapa pertemuan yang lalu di semester 1, ini adalah namanya alamat absolut. Gitu ya, dikunci. Saya pakai kata dikunci, itu lebih mudah. Kemudian setelah A5 dibandingkan ke tabel ini, kemudian saya kasih koma lagi,
Lalu nama barang itu ada di kolom keberapa? Sebagai patokannya adalah cuma tabel A saja ya, yang kita lihat ya, tabel A saja. Tabel A ada 3 buah kolom. Kolom pertama itu kode, kolom kedua nama barang, kolom ketiga harga satuan. Jadi cuma ada 3 kolom. Maka di bagian belakang sini kita tinggal memasukkan angka 1, angka 2, atau angka 3 sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh kode, ya kita masukkan kolom 1. Kalau kita butuh nama barang, berarti kita masukkan angka 2, tandanya kolom kedua. Kalau kita butuh harga satuan, maka saya masukkan angka 3 sebagai artinya kolom ketiga. Di sini saya masukkan nama barang, berarti kolom kedua. Saya kasih angka 2. Begini. Lalu kurung tutup. Nah, rumusnya sangat pendek. Betul ya? Jadi cuma VLOOKUP, apa yang dicari, terus koma alamat tabelnya, dari berapa sampai berapa, lalu kolom ke berapa yang akan diambil. Kalau kita bandingkan dengan fungsi if, ini ada 7 barang. 7 barang berarti kita butuh if-nya 6, gitu kan? Tapi kalau dengan ini, tidak ada if satupun, rumusnya cuma sependek ini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita enter. Nah, langsung muncul keterangan ini sendok. Betulkah AA itu sendok? Betul ya, AA sendok. Nah, ini di sini kalau kita pakai Google Sheet, ini ada keterangan seperti ini. Isi otomatis. Isi otomatis itu autofill. Ya, autofill. Sama kayak kalau kita klik di ujung terus ditarik ke bawah, itu sama autofill. Nah, ini akan saya autofill. Saya klik ya. Oke, muncul ya keterangannya bahwa AE pisau, AB garpu, AC piring kita cocokkan ke bawah. AA sendok, betul. AE pisau, betul. AB garpu, betul. AC piring, betul. AD mangkok, betul. AG cangkir, betul. AF gelas. Ya, sudah terisi secara otomatis berdasarkan kode yang kita buat di sini. Kalau ini misalkan kodenya saya rubah, barangnya salah, misalkan salah scan gitu ya, ini tinggal kita ganti, maka data nama barangnya akan menyesuaikan secara otomatis karena ini rumus, gitu ya, bukan diketik manual. Oke, sekarang harga satuan. Harga satuan itu rumusnya sama persis, cuman beda di bagian paling akhir, nomor kolom. Ya, nomor kolom yang berubah. Kalau tadi nomor kolomnya nama barang itu 2, harga satuan berarti nomor kolomnya adalah 3. Nah, untuk membuktikan bahwa rumusnya sama, maka akan saya copy saja rumus yang ada di sini, di bagian sendok. Ini saya copy rumusnya, salin, gitu ya. Terus saya masukkan di kolom harga satuan, di sini, tempel, ya seperti ini. VLOOKUP A5, ini rumusnya sama, terus koma yang paling belakang kan 2. Kalau ini komanya 2, munculnya tetap sendok. Tapi kalau enak koma di paling belakang ini saya ganti dengan angka 3, maka yang nanti muncul adalah harga satuan. Coba kita enter. Nah, muncul autofill lagi ya, isi otomatis, saya centang. Oke, kita cek sendok 1000, betul? Betul. Pisau 10.000, betul. Gelas 2000, betul. Ya, yang lain tidak saya cek ya, ini saya anggap betul semua. Nah, kemudian ada harga total. Kalau kita beli barang itu kan harga satuan, ada harga satuan, harga total. Harga satuan dikali jumlah itu ketemu harga total. Kalau kamu beli di koperasi misalkan beli pensil satu harganya 2.000, kalau beli pensilnya 5 ya berarti 2.000 dikali 5. Berarti harga total di sini adalah harga satuan dikali jumlah. Ya. Kolom C ini harga satuan, kolom D ini jumlah. Berarti harga total adalah kolom C dikali kolom D. Oke, sama dengan kolom C-nya ini 1000, ini ya C5, kemudian dikali jumlahnya berarti D5. Ya, C5 dikali D5. Kita enter. Oke, harga totalnya 70.000, ditawarkan isi otomatis lagi. Oke. Nah, ini harga total.
Kemudian di sini ada yang namanya diskon. Kalau kita beli semakin banyak, diskonnya semakin besar, gitu ya. Sama kalau kita belanja di tempat grosir, misalkan kalau di Jogja Indogrosir gitu, kalau kita beli lebih dari satu lusin, harganya beda, gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Jadi sekarang yang kita perhatikan adalah tabel B. Ya, tabel B ada dua kolom 1 dan kolom 2. Kolom satunya adalah jumlah, kolom 2-nya adalah diskon. Oke, sekarang saya akan masukkan diskon ini ke sini. Berarti rumusnya tadi sama dengan V lookup. V lookup. Kemudian mana yang sebagai kode atau sebagai kunci adalah jumlah yang dibeli. Berarti V lookup ini jumlah alamatnya di D3. Sorry, D5. Ya, V lookup D5 jumlah. Kemudian saya bandingkan dengan tabel B. Ini titik koma, tabel B itu dari angka 10 sampai angka 7%. Ya, ini saya blok seperti ini. Tabel B alamatnya di E16 sampai F22. Oke, setelah kita masukkan alamat tabel B, yang dilakukan apa? Diapakan? Coba B Linda, setelah kita masukkan alamat tabel, terus diapakan? Kayaknya Belinda sudah mulai ngantuk ini jam segini. Oke, ada yang masih ingat? Setelah kita masukkan alamat tabel, harus diapakan? Dikunci. Dikunci. Nah, dikunci caranya pakai apa? Barusan yang jawab siapa? Steven. Ya. F1. F1. Wah, kuncinya pakai F4. Oh, Ya, F4. Kalau di keyboard itu ada F4 ya, di bagian atas. Itu kan ada F1, F2, F3, F4. Nah, kita tekan F4. Nah, jadi seperti ini. Alamatnya tetap, cuman dengan tanda dolar di depan. Dolar E16, dolar F, dolar 22. Nah, kemudian kita ambil diskon ini ada di kolom keberapa? Tabel B cuma punya dua kolom. Kolom pertama jumlah, kolom kedua diskon. Berarti saya masukkan koma 2. Kurung tutup. Ya. Jadi saya cuma mengambil kolom kedua saja, itu diskonnya. Oke, lalu ini di enter. Muncul ya 7%. Karena dia beli 70 barang. Isi otomatis. Oke. Ya. Kelihatan ya, diskonnya 7%, 2%, 6%, 3%, 1%, 4%, 5%. Nah, terus kita menghitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu berarti harga dikurangi diskon. Betul kan? Kalau kamu beli sepatu, diskon 10%. Yang kamu bayarkan adalah harga sepatu aslinya dikurangi 10% dari harga sepatu aslinya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan harga asli. Harga asli berarti ini ya, harga total. Yang tadinya harus bayar 70.000, ini diklik E5, kemudian dikurangi. Saya pakai kurung buka ya, saya kelompokkan ini biar nanti nggak campur dengan yang depan. Diskon dikali harga total. Berarti diskon 7%, F5 dikali harga totalnya E5 tadi. Kemudian dikurung tutup. Ya, harga setelah diskon adalah 70.000 dikurangi 70.000 kali 7%. Di enter. Berarti dia harus bayar 65.100. Ini isi otomatis diklik. Ya. Jadi harga setelah diskon pasti lebih murah daripada harga total. Gitu ya. Kalau harga setelah diskon itu jadi lebih mahal berarti namanya bukan diskon. Tapi kena PPN atau kena apa? Kena pajak. Kayak kamu makan di KFC beli paket panas 1 misalkan, panas 1 harganya 10.000, bayarnya di kasir 11.000.
karena kena PPN 10%. Ya, jadi lebih mahal dari harga aslinya. Tapi kalau ini di toko yang ini, contohnya itu adalah kita dapat diskon kalau membeli barang dalam jumlah banyak. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu tentang VLOOKUP. Rumusnya lebih singkat dibandingkan dengan if kan? Sangat lebih singkat Pak, karena biasanya saya harus buat if sebanyak 6, misalkan soal ini ya, berarti if-nya ada 6, sekarang tanpa if sama sekali, rumusnya cuma pendek, rumusnya cuma seperti ini, ya, cuma VLOOKUP, terus kata kunci yang akan dicari, titik koma, alamat tabelnya yang buat membandingkan, terus diambil kolom ke berapa. Jadi rumus ini sangat-sangat pendek, sangat singkat, dan kemungkinan salahnya kecil. Karena tidak banyak yang diketik. Kemudian jangan lupa tadi syaratnya adalah yang perlu kita atur lebih dulu adalah tabel datanya. Tabel A dan tabel B ini jangan lupa dibuat urut dari kecil ke besar. Yang urut kecil ke besar itu kodenya ya, yang bagian nanti kita ambil, bukan semuanya. Jadi cuman yang ada di kolom paling kiri, itu yang harus urut. Kalau misalkan ini nomor absen ya berarti urut dari angka 1 sampai angka 20 berapa gitu ya. Kalau urut nomor absen. Kalau misalkan ini nomor induk siswa NIS ya berarti tetap harus diurutkan dari NIS yang paling kecil sampai NIS yang paling besar. Tentu saja kalau misalkan ada siswa pindahan itu nomor induk siswanya akan lebih besar. Gitu ya. Nah, maka yang siswa pindahan akan ada di baris paling bawah. Kalau kalian lihat perhatikan di absen itu mungkin sudah ada yang dimodifikasi. Siswa pindahannya namanya bintang, berarti dia ditaruh di absen paling atas karena B misalkan. Tapi sebenarnya kalau sesuai dengan tabel ini, aturan dari VLOOKUP dan HLOOKUP, bintang itu kan pasti nomornya lebih besar dibandingkan yang Steven misalkan, siswa yang lebih lama. Maka harusnya bintang absennya ada di bagian bawah. Gitu. Oke. VLOOKUP, ada pertanyaan? Oke, ini Shalom tulisannya bingung, udah diam aja. Oke, yang masih bingung di bagian mananya? Atau perlu saya buat contoh yang lebih mudah ya? Bentar, coba kita buatkan contoh yang lebih simpel aja. It's, ya ini tabel datanya saya letakkan di atas, nggak apa-apa ya. Oke, ini tabel data. Tabel data isinya adalah saya menyebutkan angka yang ada di kolom pertama. Jadi kalau saya masukkan angka 1, nanti keterangannya 1 gitu ya. Angka 5 ya keterangannya 5. Oke, sekarang tuliskan kalau di kelas 1 namanya apa ini ya? Ada angka yang ditulis dalam bentuk ini desimal gitu, kemudian menyebutkan nama angkanya berapa gitu, ada ya di kelas 1 dulu.
Tuliskan nama dari apa ya, lambang bilangan kayaknya kalau nggak salah. Ini misalkan saya kasih angka 5. Nah, saya mau menyebutkan ini dalam bentuk tulisan gitu ya. Angka 5, lambang bilangan 5 dalam bentuk tulisan. Nah, saya bisa nulis rumusnya seperti ini, sama dengan V lookup, karena tabel datanya dari atas ke bawah, pakai V ya, V lookup. Kemudian kurung buka, mana yang mau kita bandingkan, angka 5 yang ada di sebelah kiri ini. Berarti alamatnya adalah A14, ini, titik koma, saya bandingkan dengan alamat tabel yang di atas. Alamat tabel di atas itu dari A1, angka 1, sampai B10. Tulisan 10 ini ya. Ini berarti alamat tabelnya adalah A1 sampai B10, terus dikunci dengan tombol F4, atau kalau misalkan kamu pakai Android, kamu bisa ketik manual ya. $A, $1.2, $B, $10. Karena nggak ada tombol F4 di keyboardnya Android. Kemudian saya akan mengambil kolom kedua. Kolom kedua ini ya, tulisan 1, 2, 3, 4 ini tulisan. Ini sebagai kolom kedua, koma 2, kurung tutup, lalu di enter. Maka akan muncul keterangan ini adalah 5. Kita coba dengan angka yang lain. Ini saya buat rata tengah. Ini rata tengah. Nah, nanti ini bisa dimodifikasi kalau misalkan kamu punya bilangan yang banyak sekali, kemudian mau diminta untuk menyebutkan, gitu ya. Oke, nah soalnya yang ada di bawah ya, tabelnya ada di atas. Jadi yang di sebelah kiri, yang di A14 ini bisa kita rubah-rubah dari angka 1 sampai angka 10, sehingga nanti di sebelah kanannya itu akan muncul sebutan dari lambang bilangan. Misalkan angka 5 yang di sebelah kiri ini saya ganti dengan angka 3. Kalau ini saya enter, maka keterangan di sebelahnya akan berubah jadi kata 3. Kalau ini saya ganti dengan angka 10, saya enter, berubah jadi tulisan 10. Nah, kelemahannya adalah kalau angkanya tidak termasuk di dalam tabel. Jadi kan ini angkanya sampai 10. Kalau kita masukkan angka 11, kalau kita enter, maka dia tetap menyebutnya sebagai 10, karena angka 11 belum kita masukkan ke dalam tabel. Jadi yang akan dimunculkan adalah baris paling bawah. Ini saya ganti angka 1000 atau 10.000, ini kan tidak ada dalam tabel ya, maka tetap keterangannya adalah 10. Jadi yang ditampilkan adalah yang ada di baris paling bawah. Kalau saya kembalikan ke angka yang satuan tadi, yang 7 misalkan, maka dia bisa menerjemahkan dengan 7, dengan cocok gitu ya. Tapi kalau nggak ada dalam tabel ya seperti tadi, munculnya yang di baris paling bawah. 9, muncul keterangan 9. Oke. Nah, pengaplikasiannya tadi sudah saya sebutkan ya, misalkan kalau misal itu di supermarket, ada daftar barang yang sangat banyak, kemudian akan ditampilkan satu persatu. Contoh yang lebih lanjut dari itu ya, kalau kasir di supermarket kan kita sering lihat. Ini yang tidak kita lihat, tapi ini digunakan, yaitu contohnya adalah untuk membuat rapot. Ya, rapot yang kalian terima setiap tengah semester dan akhir semester atau kenaikan kelas itu juga pakai dengan perintah-perintah yang VLOOKUP seperti ini. Jadi bukan if yang panjang, tapi pakainya VLOOKUP. Semua ada tabel yang digunakan untuk membandingkan. Nilai sekian itu predikatnya apa. Nilai sekian itu apa, keterangannya apa. Dan bisa juga dipakai untuk menuliskan deskripsi kalau di rapotmu. Misalkan kan kalau kamu punya rapot, dilihat misalkan PPKN, nilai pengetahuan 90, maka di bagian deskripsi akan muncul keterangan bahwa namanya misalkan bintang lagi ya,
Bintang sangat baik dalam apa-apa-apa. Itu contoh kalau misalkan keterangannya itu dituliskan di sebelah sini. Ya, angka 1, 2, 3 ini misalkan absen, kemudian nanti diambil absen 1, berarti nanti nilainya berapa, nilai kedua berapa, nilai ketiga berapa, dan ini di sini cukup menuliskan kolom keberapanya saja. Begitu, sangat sangat simpel, jadi nggak terlalu sulit. Oke, itu VLOOKUP. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini Jessie sudah berangkat, sudah mau les ini berarti. Nah, oke, itu ya, itu VLOOKUP. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sampai di sini sudah cukup materi hari ini. Nanti akan saya buatkan tugas di Schoology ya, seperti kemarin. Terus untuk membagikan link Google Sheet, jangan lupa dibagikan untuk semua yang memiliki link. Ya, saya tunjukkan dulu. Terakhir, share screen. Nih. Nah, misalkan kamu sudah selesai membuat di Google Sheet seperti ini. Nah, untuk mengirimkan ke Schoology kan kalian menekan tombol yang bagikan ini kan. Nah, bagikan ini kalau diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Yang perlu dirubah adalah yang di bagian bawah. Kalau di posisi saya sekarang ini kan siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Nah, harusnya seperti ini. Aku malu. Mana mukanya itu? Ya, oke. Ini ya, posisinya harus seperti ini. Nah, cara mengubahnya gimana? Ada tulisan ganti di bagian bawah ini. Diklik. Nah, ini kan siapa saja yang memiliki link. Ini posisinya harus seperti ini ya. Siapa saja yang memiliki link, bukan dibatasi. Klik siapa saja yang memiliki link. Lalu ini yang sebelah kanan diubah jadi pengakses lihat saja. Kalau misalkan kamu mau minta tolong seseorang untuk mengedit, ini dirubah jadi editor. Gitu ya. Kalau pengakses lihat saja itu cuma bisa melihat, lihat rumusnya juga bisa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya tadi yang di awal-awal punya Jessie, misalkan itu kan cuma bisa saya lihat, tapi nggak bisa diedit. Tapi kalau punya Damai tadi, yang saya rubah rumusnya itu berarti posisinya adalah di editor. Nah, seperti ini. Jadi siapa saja yang memiliki link, lalu sebelah kanannya editor. Ya, yang editor ini tidak wajib, tapi yang pasti yang sebelah kiri ini harus dibuat seperti ini. Siapa saja yang memiliki link, kemudian ini boleh editor, boleh lihat saja. Salah satu. Gitu ya. Terus kalau sudah selesai, yang atas ini yang disalin. Ini klik salin, kemudian baru ditempel di Schoology. Gitu ya. Jadi nanti kalau yang ada komentar saya bahwa bagikan siapa saja yang memiliki link, berarti kamu tinggal ngeklik di file Google Sheet yang sudah kamu buat, terus ini diganti, lalu klik selesai, nanti tugasmu otomatis sudah berubah, saya bisa melihat. Gitu ya. Jangan lupa, pokoknya intinya di sini. Siapa saja yang memiliki link ini. Bukan dibatasi. Kalau dibatasi saya nggak bisa buka, nggak bisa lihat. Oke, itu cara share-nya. Bagi yang mau menggunakan Google Sheet, cara membagikannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk cara membagikan? Oke, sepertinya nggak ada. Untuk minggu depan itu tanggal 2, berarti mungkin sudah nggak libur ya. Nanti kalau misalkan tanggal 2 itu diliburkan, siapa tahu diliburkan karena Imlek. Nah, nanti akan ada tugasnya akan jadi 2. Tapi kalau tanggal 2 itu masuk, ya berarti tugasnya nanti saya berikan di tanggal 2. Gitu ya. Nanti hari ini akan ada PR untuk VLOOKUP. Nanti silahkan dibuka di Schoology, foldernya pertemuan berapa? 14 mungkin ya, pertemuan 14 atau semester 2 tulisannya seperti itu. Pokoknya yang setelah tugas pertemuan 13.
Nanti bisa diakses, bisa dilihat. Ini belum saya aktifkan, belum saya buat. Nanti mungkin sekitar setelah saya upload ya, mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 tugasnya akan saya tampilkan. Oke, nggak ada pertanyaan? Atau ada? Oke, memastikan saja. Kemarin kelas 6 ada yang tidak vaksin? Tidak ada? Vaksin semua? Hari ini tadi ada yang tidak masuk. Oh, ini Steven. Steven belum vaksin. Cuman Steven aja satu orang. Yang lain vaksin? Saya tidak. Penny juga tidak. Belum. Michael belum. Oke. 3 orang. Ya. Tapi sisanya vaksin ya, berarti. Ada yang sakit setelah vaksin? Bintang sakit. Berapa hari Bintang? Nares tidak sakit, Bintang 2 hari sakit. Nah, 2 hari sakit. Tapi berarti sekarang sudah mendingan gitu ya. Vaksinnya kan minggu kemarin. Oke, ya itu mungkin efek samping gitu ya, efek samping dari vaksin. Walaupun vaksinnya yang dimasukkan bukan virus, tapi virus yang sudah mati, tapi tetap kadang ada efek samping gitu ya. Nah, oke, jadi mengingatkan saja bahwa setelah vaksin kita tidak jadi orang yang kebal terhadap virusnya ya. Jadi vaksin bukan membuat kita kebal, kita tetap harus jaga protokol kesehatan, tetap menerapkan prokes, tetap bermasker kalau di sekolah, ketemu orang dan sebagainya. Kemudian ya cuci tangan, jaga jarak 5M itu tetap dijalankan karena kita belum jadi orang yang kebal terhadap virus COVID ini. Oke. Pertemuan siang sampai sore ini sudah sampai sini aja, sudah cukup. Nanti akan ada tugas, silahkan dicek ya di Schoology. Mungkin kalau nggak nanti, besok kamu bisa cek sudah ada tugasnya. Oke, nah, cukup sampai sini, selamat sore.